Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agizar. Saya dari Prodi ISP Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Saya akan membahas kajian ilmiah filsafat Pancasila. Nah, dari pengertian filsafat, secara etimologis, istilah filsafat atau dalam bahasa Inggris filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia tersebut berasal dari kata philos, pilihan cinta, filia cinta, dan sophia kearif. Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam proses dan filsafat dalam arti produk atau hasil. Nah, Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup maupun filsafat Pancasila dalam arti praktis. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila adalah Pancasila merupakan salah satu filsafat yang merupakan hasil dari pencerminan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang terkandung 5 isi. Nah, di dalamnya secara historis, Pancasila muncul dari tanggal 1 Juni 1945, yang pada saat itu Presiden Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang 1945, termasuk pembukaan di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai, dan paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila secara umum adalah untuk menandingi filsafat komunis dan filsafat liberalis. Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama, tujuan filsafat Pancasila secara umum adalah untuk menandingi filsafat komunis dan filsafat liberalis. Tujuan ini berhasil atau tidak tergantung dari ketangguhan Pancasila yang didukung oleh peneraran kefilsafatan. Nah, selanjutnya, tujuan khusus filsafat Pancasila yaitu untuk memahami dan menjelaskan 5 prinsip kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, mengajukan kritik dan menilai prinsip tersebut, menemukan hakikatnya secara manusia, serta mengatur semua itu dalam bentuk yang sistematik sebagai pandangan dunia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dan pengertian kefilsafatan sebagai sistem filsafat lainnya, antara lain materialisme dan idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.